2025 akan menjadi salah satu momentum tentang peluncuran penuh INA Digital, ya, di mana diharapkan ini menjadi sebuah layanan publik terpadu, layanan digital terpadu yang akan dinikmati oleh ASN dan juga oleh masyarakat. Ini adalah merupakan sebuah jawaban terkait dengan integrasi yang selama ini menjadi PR besar di negara kita. Di negara kita masih ego sektoralnya tinggi, silo-silonya tinggi, tapi berusaha disatukan dalam sebuah layanan. Ya. Tapi yang penting masyarakat bisa mendapatkan single point terhadap layanan yang pemerintah, khususnya digital. Pertanyaan saya adalah, kalau ada sistem yang gagal, ada kejadian sistem gagal di INA Digital, siapa yang bertanggung jawab? MIT Podcast menuju Indonesia Digital. SPBE sudah berjalan hampir lebih dari 5 tahun. Kalau kita melihat dari Perpres 2018 yang diluncurkan oleh Presiden waktu itu, maka di rentang sekarang tahun 2025, maka 7 tahun sebetulnya ini berjalan. Ya, saya pernah bikin buku, SPBE Pasti Gagal, tapi tentu bukan sebuah pesimisme di sana, tetapi sebuah kritik bahwa jikalau pendekatan teknologi, ya udah pasti gagal sih sebetulnya. INA Digital menjadi titik awal ataupun titik akhir dari perjalanan SPBE dalam perspektif penamaan, maksud saya, gitu ya, dari penamaan di sini. Jadi dengan segala bentuk nama apapun, akhirnya INA Digital yang dirilis peluncurannya pertama kali tahun 2024, tanggal 27 Mei waktu itu, kalau saya tidak salah, oleh Pak Presiden Jokowi, akan direncanakan diluncurkan penuh pada hari ulang tahun negara kita yang ke-80. Sangat luar biasa. Maka ulang tahun Indonesia, Republik Indonesia yang ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025 akan menjadi salah satu momentum tentang peluncuran penuh INA Digital. Ya, di mana diharapkan ini menjadi sebuah layanan publik terpadu, layanan digital terpadu yang akan dinikmati oleh ASN dan juga oleh masyarakat. Ini adalah merupakan sebuah jawaban terkait dengan integrasi yang selama ini menjadi PR besar di negara kita. Di negara kita masih ego sektoralnya tinggi, silo-silonya tinggi, tapi berusaha disatukan dalam sebuah layanan. Ya, terserah dalam internalnya mereka masih ego sektoral, kemudian masih silo-silo, tapi yang penting masyarakat bisa mendapatkan single point terhadap layanan yang pemerintah, khususnya digital. Yang kedua, tentu harusnya ini bisa mencegah korupsi. Ya, kalau kita melihat sejarah ulang atau sejarah panjang dari semua proses digitalisasi ini, maka salah satu penyakit yang berusaha ingin disembuhkan dengan digitalisasi adalah korupsi. Maka saya akan lihat saja nanti apakah seberapa dampaknya, mumpung belum diluncurkan ya, maka kita harus segera men-trapping terkait dengan output dan outcomes dari INA Digital ini. Tolong dijebak ya, dalam artian dijebak itu disiapkan datanya supaya kita nanti bisa mengevaluasi lebih jauh lagi apakah INA Digital ini benar-benar memberikan dampak kepada korupsi di Indonesia. Yang kedua adalah memberikan dampak kepada data yang valid di Indonesia, khususnya tentang data pemerintahan dan data masyarakat. Yang ketiga adalah apakah INA Digital ini akan memangkas, menghancurkan layanan pemerintah yang dianggap bertele-tele, ngeribetin, dan nggak ngenakin itu. Ya, saya titip 3 ini dievaluasi dari nol. Pada saat besok diluncurkan pada tanggal 17 Agustus, kita sudah menyiapkan data-data itu untuk meng-capture bahwa seberapa efektif dari INA Digital itu bagi dampak yang dirasakan oleh Indonesia. Yang menjadi poin saya lagi adalah, ya, INA Digital semestinya tidak cukup dipandang sebagai sebuah teknologi semata. Ya, bukan teknologi semata. Ya, walaupun itu teknologi, tapi tentu pemerintah harus memandang ini sebagai perspektifnya adalah bagian dari sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Itu yang namanya tata kelola. Tata kelola teknologi, tata kelola IT, dan apapun. Ya, di sini
bagaimana respon-respon kalau misalkan keindahan, kemegahan pada saat launching tadi ternyata tidak mendapatkan aspek yang optimal, ya, seperti penggunanya masih sedikit, sistemnya gagal, kemudian terjadi kebocoran data, dan lain-lain. Sekiranya siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan Inna Digital yang indah itu, yang sudah akan rencanakan di launching pada tanggal 17 Agustus 2005, harus segera disiapkan dari sekarang tata kelolanya. So, kalau Inna Digital ini gagal, siapa yang tanggung jawab? Transformasikan IT perusahaan Anda dengan COVID 2019 Framework. Pelajari best practice tata kelola IT dari expert, cara melakukan optimalisasi IT, manajemen risiko, dan compliance dengan pengalaman pelatihan terbaik. Daftar sekarang dan dapatkan langkah pasti menuju IT Excellence. Kuota terbatas. Inna Digital ini sangat luar biasa. Berskala nasional pastinya. Ya, karena memang kalau memang itu layanan publik, maka terpadu, maka akan dipakai oleh 280 juta rakyat Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Kalau kita memegang daripada ilmu deployment, itu ada 2 kriteria sebetulnya. Yaitu teknik dengan Big Bang, jadi langsung diimplementasikan ke seluruh pengguna ataupun segmen, atau kita menggunakan teknik puzzle, jadi sedikit demi sedikit. Ya, saya pikir sudah sangat aware lah para GovTech Indonesia untuk menerapkan hal tersebut, ya. Karena kalau kita bisa melihat bahwa resiko ini akan cukup besar, ya. Seperti kalau kita melihat adanya potensi kebocoran data, potensi sistem yang juga down, ya, itu akan menggelantungi atau seiring dengan peluncuran Inna Digital tersebut. Jadi kita lihat bahwa ada sisi manisnya, tapi jangan lupa sisi pahitnya. Nah, saya hanya ingin menjaga supaya sisi pahitnya itu siap kita hadapi, gitu ya. Tidak cuman sisi manisnya pada saat peluncuran indah dan sebagainya diapresiasi, pejabat-pejabat yang terlibat mendapatkan bintang Mahaputra, pangkat naik dan sebagainya, tapi tidak lupa bahwa ini tidak sekedar peluncingan teknologi, tapi harus melibatkan yang namanya tata kelola teknologi atau tata kelola IT. Di sini saya hanya menitik beratkan kepada siapa yang bertanggung jawab kalau Inna Digital ini gagal. Saya tidak berharap bahwa terjadi lempar-lemparan lah. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada jubir yang canggih, tidak ada PR yang hebat, ya, sehingga kalaupun ada kejadian seolah-olah ditutup-tutupi atau tidak ada kejelasan yang clear kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah kita juga patut belajar. Beberapa kali ini pemerintah, khususnya di bidang pemerintahan, melakukan perubahan dengan tiba-tiba, mendadak. Ya, tidak ada fase transisi, tidak ada fase edukasi, hantam aja launching, paksa saja, jalankan saja, ya, hantam aja, ya. Itu yang selama ini terjadi, gitu ya. Padahal di konsepsi yang tentang deployment tentu akan ada fase-fase transisi, ada fase-fase edukasi, sosialisasi, nggak cuma langsung pakai. Sehingga nanti nggak ada kegagapan di level pengguna. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu? Karena jangan cuma teknologinya. Ya, kalau dari bahasa GovTech, tentu kan ada government teknologi. Jangan-jangan cuma ngomongin teknologi tok, gitu ya. Saya ingin bertanya juga sih kepada pemerintah kita. Kalau ada kegagalan di Inna Digital, apapun itu bentuknya, saya berharap sih tidak, ya. Saya tidak pengen bergagal. Saya sangat senang bagaimana Indonesia bisa digital. Saya juga tidak berharap itu gagal. Tapi kan potensi kegagalan itu ada. Itu data bocor, sistem down, keintegrasiannya belum jalan, dan sebagainya. Dengan histori Indonesia yang begitu panjang dengan ego sektoral ini, luar biasa sekali. Kita ingin berbagi data aja tidak semudah yang kita agak bayangkan. Pertanyaan saya adalah, kalau ada sistem yang gagal ada kejadian sistem gagal di Inna Digital, siapa yang bertanggung jawab? Peruri sebagai GovTech, Kementerian Komdigi, Kementerian Pan-RB, kemudian Kemendagri, atau ASN sebagai pengguna yang tidak
memiliki pemahaman atau belum memiliki pemahaman, atau bahkan dilempar kepada masyarakatnya yang nggak teredukasi terhadap aplikasi itu. Saya hanya ingin make sure aja di fase yang mungkin kurang dari 100 hari peluncuran. Video ini dibuat mungkin 100 hari sebelum hari peluncuran Ina Digital pada 17 Agustus 2005. Saya just make sure supaya nanti ada hal-hal yang negatif, sudah ada timnya yang siap untuk menangkal, merespon, dan bereaksi dengan sangat baik terhadap kejadiannya. Satu titik hal, Ina Digital bukan tentang teknologi, tapi tentang tata kelola teknologi informasi. Transformasikan IT perusahaan Anda dengan COVID 2019 Framework. Pelajari best practice tata kelola IT dari expert, cara melakukan optimalisasi IT, manajemen risiko, dan compliance dengan pengalaman pelatihan terbaik. Daftar sekarang dan dapatkan langkah pasti menuju IT Excellence. Kuota terbatas. Ina Digital merupakan masa depan buat bangsa ini. Saya yakin banyak masalah-masalah di bangsa ini akan terselesaikan atau teredus dengan implementasi Ina Digital. Jadi saya sebagai warga negara akan sangat menunggu. Harapan saya juga Ina Digital tidak didekati dengan fondasi teknologi, ya, tapi harus didekati dengan fondasi tata kelola teknologi informasi. Sehingga kalau ada apa-apa, ada sistem gagal, ada kekurangan, kita sebagai warga nggak banyak dengar alasan, tapi saya butuh dengar tanggung jawab, ya, responsibility-nya. Karena digital bukan sekedar sistem, tapi adalah amanah dari bangsa ini. MIT Podcast menuju Indonesia Digital.